Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is exercise uh, week 10 about collect data information from figure for pie chart, bar chart, table. Nah, this is exercise 1. In this exercise, we have a line chart about financial performance. About financial performance. The vertical axis represent the financial performance on $1,000,000, and the horizontal axis represent about years. Even they do not put a year here, we can understand because the number is identically like year. Okay. In the line graph, there are three kind of line. First one is line represent profit before income tax. Then broken line represent profit after income tax but before minority interest. And the last is dot line represent profit attributable to equity holder of the company. Okay, so let's start with question number 1. What is the title of the line graph? In the line graph, histogram, bar chart, pie chart, table, we can find the title in the top of the graph. So, the title is financial performance. Number 2. What do the vertical and horizontal axis represent? Okay, vertical represent financial performance on $1,000,000, and the horizontal axis represent year. Number 3. All profit rose sharply in 2005. True or false? Semua profit, semua profit. Nah, yang mana yang profit? Kita ada 3 garis, yang mana yang profit? Dari keterangan ini kita lihat bahwa ternyata sebetulnya ketiga garis itu adalah profit. Berarti yang dimaksud seluruh profit. Seluruh garis ini meningkat, rose meningkat, sharply, secara tajam. Jadi meningkatnya itu drastis di tahun 2005. Ini tahun 2005. Kalau terjadi peningkatan berarti dilihat dari tahun sebelumnya ya. Tahun-tahun sebelumnya adalah 2004. Apakah mengalami peningkatan? Ya. Tapi apakah sharply, secara drastis? Jawabannya tidak. Ya, kalau drastis itu ini. 2006 ke 2007 ini drastis. Berarti jawabannya false. Sebab the profit rose slightly atau perlahan, tidak sharply. Number 4. In what year was the biggest increase for all profit? Di sini pertanyaannya adalah in what years. Itu artinya jawabannya adalah tahun. Yang kita cari tahun mana? Biggest increase yang terjadi peningkatan yang paling besar pada semua profit. Jawabannya ada di 2007 ya.
Karena peningkatan itu adalah selisih antara tahun sebelumnya ke tahun setelahnya. Nah, ini kan jaraknya sangat tinggi. Nah, jarak yang tinggi ini yang kemudian kita hitung sebagai biggest increase. Maka jawaban nomor 4 adalah 2007. Number 5. What happened to all profit in 2008? 2008 di sini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah semua profit decrease. Number 6. Which profit was always the highest of all? Karena di sini yang ditanya adalah which profit, maka yang akan menjadi jawaban nanti adalah salah satu dari tipe-tipe profit ini. Ya, salah satu dari tipe-tipe profit yang ada 3 ini. Dia minta yang always, selalu ya, yang selalu. Berarti sejak 2004 hingga 2008 selalu sebagai yang tertinggi. Nah, kalau kita lihat di 2004, katakanlah tidak kelihatan ya yang mana yang paling tinggi. Begitu juga 2005. Di 2006 kita lihat bahwa garis yang tidak putus-putus adalah yang paling tinggi. Di 2007 juga dan di 2008 juga. Artinya garis yang tidak putus ini adalah profit yang selalu di atas. Maka pertanyaannya which profit was always the highest of all? The answer is profit before income tax. Number 7. How much was the profit before income tax in 2008? Kalau pertanyaannya how much, nanti yang jadi jawaban adalah angka-angka di sini. Angka-angka di sini. How much the profit before income tax? Mana? Profit before income tax kan yang garis ya. Yang garis in 2008. 2008 di sini yang garis berarti yang ini. Yang ini. Ya, ini sebesar $300 million. So number 7, the answer is $300 million. Number 8. Which profit was always the lowest? Sama ya, profit mana yang paling rendah. Berarti kita akan pilih salah satu dari 3 profit ini yang selalu di bawah. From the line graph, you can see that the dot line is always lowest than other ya. Yang dot line ini selalu lebih rendah dari yang lainnya. Maka jawabannya adalah dot line. What is dot line? Dot line is profit attributable to equity holders of the company. Number 8. Number 9. Kita diminta untuk mengisi paragraf ini. The graph that in general all profit, gitu ya. Berarti di sini bisa menggunakan show, describe, illustrate, gitu sama ya. Di sini kita pakai show. That in general, bahwa secara umum semua profit titik-titik up until 2007. Apa yang terjadi kalau sampai 2007 aja meningkat ya? Maka dia menggunakan up di sini. Kita bisa pakai go up atau went up. Nah, because they ask just until 2007, and we know that we have data in 2008, it means 2007 is past. Karena kita udah punya data 2008, artinya sekarang itu tahunnya minimal 2008 atau lebih ya. Dan artinya 2007 itu adalah lampau. Maka jika seperti itu, yang kita gunakan adalah went up, bukan go up. But greatly in 2008. Apa yang terjadi setelah 2007 ke 2008? Terjadi penurunannya. So, jawabannya adalah decrease. Berikutnya in 2006. The titik-titik of profit was higher. Ya. Jumlah atau nilai dari profit itu meningkat. Adalah yang tertinggi.
daripada tahun sebelumnya ya. Di tahun 2006 tertinggi dari tahun sebelumnya, ya jelas. Berarti ini jumlah ya. Jumlah atau nilai dari profit itu tinggi. The profit reach their peak ya. Profit itu mencapai puncaknya puncak ada di mana puncaknya? Puncaknya ada di 2007 ya. Berarti jawabannya 2007. Titik. Also, all profit had similar. Semua profit punya kesamaan apa nih? Kalau kesamaan nilai kan bukan ya, karena ada yang tinggi, ada yang rendah. Yang kita lihat itu kesamaan tren. Ketika yang satu naik, naik juga yang lain. Ketika yang lain naik, juga naik. Ketika drastis, naik dia ikut drastis. Dan ketika turun drastis, juga ikut turun drastis. Artinya yang similar adalah tren. The profit before income tax was always. Profit before income tax itu yang garis lurus, garis putih. Always di atas ya, berarti always highest. Profit attributable to equity holders of the company, itu yang dot line, itu was the lowest, adalah yang paling rendah dari lainnya. Maka jawabannya adalah the lowest. Berikutnya kita belajar untuk memperoleh data dan informasi dari tabel. Berikut adalah tabel pengeluaran masyarakat atau negara terhadap tiga kategori pengeluaran. Ya. Ada food, drink, and tobacco. Ada kategori kedua clothing and footwear. Kategori yang ketiga adalah leisure and education. Data ini diambil dari 5 negara. Ada Ireland, Italy, Spain, Sweden, dan Turki. Oke. Sementara itu data yang kita lihat, kita coba untuk pertanyaan nomor 1. Which country spend the most on leisure or education? Karena yang ditanya which country, maka jawaban kita adalah nama negara nih nanti ya, nama negara. Yang the most, paling banyak melakukan pengeluaran di bidang leisure and education. Berarti di sini. Kita lihat mana yang paling besar. Ternyata yang paling besar adalah 4,35. Dan itu adalah negara Turki. Berarti nomor 1 jawabannya Turki. Number 2. The largest consumption in Turkey, konsumsi terbesar di Turki was for food, adalah untuk makan, drink and tobacco. Betul nggak? Di tahun 2002. Ini tabel tahun berapa ya? Oh, ini tabel tahun 2002. Berarti kita bisa lihat ke Turki. Turki ada di sini. Apakah betul bahwa pengeluaran terbesarnya ada di food, drink, and tobacco? Kita lihat. Di food, drink, or tobacco, expenditure-nya itu 32,14. Di clothing 6,63 dan di leisure and education 4,35. Dengan itu kita lihat ternyata the large consumption in Turkey is food and tobacco. Yang paling rendah adalah education. Maka jawabannya benar ya, true. In all countries, what consumption category had the least expenditure? Jadi di semua negara konsumsi apa? Konsumsi pada kategori apa yang paling rendah? Berarti jawaban kita adalah kategori konsumsinya. Kita lihat ya.
Kalau di Ireland, konsumsi terendahnya ada di mana? Ada di leisure and education. Oke, di sini. In Italy, ya, the least expenditure-nya juga ada di education. Oke, sekarang Spain. In Spain, the least expenditure also on leisure and education category. Yeah. In Sweden, we also see that education and leisure was the least expenditure for Sweden and also for Turkey. So for all country, the least expenditure is on leisure and education category. Maka jawaban nomor 3 adalah leisure and education. Number 4, the most important expenditure was on clothing, footwear in all countries. Katanya bahwa pengeluaran terpenting adalah clothing or footwear di semua negara. Nah, how we know what is the most important adalah dengan melihat expenditure mana yang paling tinggi. Karena itu menandakan bahwa kategori tersebut adalah yang paling penting, maka paling banyak pembelian ke arah sana, gitu kan? Berarti apakah benar expenditure paling besar persentasenya ada di clothing untuk semua negara? Oke, let's see. Di Ireland terbesar itu ada di food. Begitu juga di Italia, begitu juga di Spain, Sweden, and Turkey. So, adalah sebuah salah bila disebutkan expenditure paling besar atau paling important, most important is in the clothing. So the answer is false. Number 5. Which country has the smallest percentage of spending on education? Which country means our answer will be name of country. Jadi jawaban kita berarti nama negaranya ya. Negara yang apa? Yang punya paling kecil persentase dalam penggunaan di bidang edukasi. Oke, maka kita akan lihat di bidang edukasi di sini negara mana yang paling kecil. Persentase paling kecil itu ada di sini sebesar 1,98 dan itu dimiliki oleh Spain. So the answer of question number 5, Spain. Number 6. Of all the countries, di antara semua negara, Ireland is the country ranked second in expenditure on food, drink, or tobacco. Di antara semua negara, dia bilang bahwa Irlandia adalah negara ranking 2 dalam hal pengeluaran di bidang makanan. Kita lihat ke bidang makanan, siapa yang nomor 1? Di bidang food, drink, and tobacco, yang nomor 1 adalah Turki. Ya. Number 2 is Ireland. Ya. Number 3 then is Spain. Number 3. Number 4, Italy. Okay. Number 5, Sweden. Nah, apakah benar bahwa Ireland itu ranking kedua? Jawabannya benar ya. Maka number 6, the answer is true. Okay, go number 7. Clothing or footwear category is always the second largest in 3 spending category for each country. Dia bilang bahwa clothing, kategori clothing itu
itu selalu ranking 2, selalu yang kedua terbesar di antara 3 spending di antara kategori pengeluaran lainnya untuk setiap negara. Betul nggak ya? Kita lihat. Di Ireland, second large spendingnya ada di clothing. Benar ya. Di Italy also the second large expenditure is clothing. Also in Spain, you can see also in Sweden and also Turkey. It means that this statement is true. Okay, number 8. It can be said that, ini bisa disebut bahwa leisure and education is the least important, adalah yang paling tidak penting atau tingkat kepentingannya paling rendah untuk setiap negara. Nah, importantnya seperti saya bilang tadi, importantnya ini ditentukan dari percentage of the expenditure. Semakin tinggi, maka semakin important. Maka kalau mau mencari yang paling least important, maka cari yang paling rendah percentage-nya. Benar nggak? Leisure and education paling rendah. Dari tadi kita melihat apel ini, kita memang melihat bahwa percentage di sini adalah yang paling rendah di antara kategori lain. Maka jawabannya adalah benar atau true. Number 9. Which country had the large expenditure on clothing? Negara mana? Katanya berarti jawabannya adalah nama negara yang punya expenditure di bidang clothing paling gede. Oh, berarti kita harus lihat ke tabel clothing. Clothing di sini paling gede ada di sini. Ya, paling gede di sini adalah Italia. Jadi nomor 9 jawabannya adalah Italia. Number 10. Which country? Berarti nanti jawabannya nama negara lagi ya. Which country has more than double consumption of Sweden on food? Jadi negara mana yang punya konsumsi 2 kali? No, then more than double berarti lebih dari 2 kalinya Sweden. Kita lihat Sweden mana? Sweden di sini. Sweden di bidang food and tobacco ada di 15%. Kalau 2 kalinya kan berarti 31 sekian persen. Maka kalau more than berarti lebih dari 31%. Siapa yang lebih dari 31%? Bukan Ireland, bukan Italia, bukan Spain, ternyata Turki. More than 31%. Karena Turki 32,14%. So number 10, the answer is Turki gitu ya. Okay, next. This is the last exercise in week 10 ya. We have bar chart here about primary and secondary school with internet access in percentage from 1991 until 1999. There are two color of bar chart. The white one is primary school and the other one is secondary school. We have a text here and we have a blank word, and we also have 11 words to fill the blank part of the text. Okay, let's start from make a group of the option word. So I see that we can see that at least we have some kind of word here. First one is rose, have similar meaning with went up and increase. Ya, meningkat, bertambah, naik, sama artinya sama. Yang kedua sama adalah yang warna merah, saya tanda represent and illustrate. Ya, menjelaskan, menggambarkan, sama artinya. Yang kedua sama adalah tidak sama artinya, tapi penggunaannya bisa digunakan sama, adalah yang hijau, slightly and sharply. Slightly itu untuk yang nanti perubahannya pelan-pelan, sedangkan yang perubahannya drastis nanti pakai sharply. Selain itu kita punya pilihan 2 angka di sini ya.
dan 1 to. Oke. Di sini juga ada double yang artinya juga meningkat, tapi lebih spesifik meningkatnya itu 2 kali lipat gitu ya. Oke, let's start from number 1. The bar chart the number of the primary and secondary school with access. Bar chart itu jumlah primary and secondary school yang punya internet access. Jadi kira-kira jawabannya itu kalau nggak represent adalah illustrate. Ya. So for number 1, at least we have 2 options. We can use represent or illustrate. Ya. Jadi bar chart ini mau menggambarkan, kan ceritanya mau menyampaikan begitu ya. Karena pilihan kata lain itu artinya adalah meningkat, ya kan nggak mungkin pakai angka. Ya. Apakah bar ini meningkat tentang jumlah sekolah primary and secondary, kan nggak gitu ya, pasti dia akan sedang menceritakan tentang ini histogram ini dan tentang apa gitu ya. Jadi pilihannya adalah the bar chart describe atau show atau talk about gitu kan, tapi nggak ada pilihan itu ya. Yang ada represent and illustrate. Maka untuk nomor 1 kita bisa pakai represent or illustrate. Tuh, yang mana Pak? Yang salah satu kan? Ya nanti kita lihat sambil jalan. Siapa tahu salah satunya lebih pantas untuk digunakan di tempat berikutnya, maka untuk nomor 1 kita pakai sisanya. Okay, so for this time we can use represent and also illustrate. So the bar chart represent or illustrate the number of primary and secondary school with access to the internet between 1991 and 1999 in New Zealand. The horizontal axis, ya, garis yang horizontal itu tentang tahun dan yang vertikal tentang percentage. Dari situ kita bisa juga menggunakan kata untuk menunjukkan ya bahwa garis yang horizontal itu represent tentang tahun. Sebab dalam pilihan ini kata illustrate tidak cocok atau tidak pas kalau digunakan di nomor 2 ya. Di the horizontal axis illustrate itu nggak pas. Kalau ditimbang dengan pilihan yang nomor 1 lebih pantas. Kemudian yang nomor 1 dipilihkan illustrate karena represent we will use in the word number 2. So the horizontal axis represent year and the vertical is percentage. Okay. In 1991, the percentage of primary and secondary school with the internet access were and 12% respectively. Jadi kalau diartikan di tahun 1991, maka mari kita lihat grafik ini untuk 1991. Persentase sekolah primary dan secondary yang punya internet access adalah dan 12%. Kalau kemudian dia sebut 12% secara berurutan. Nah, berarti 12 ini dia akan ceritakan tentang secondary dan yang sebelum N adalah menceritakan primary. Betul nggak? Kita cross check ya. Yang secondary itu sekitar 12% di 1991. Dia ada di atas 10% sedikit. Oke, kemungkinan begitu 12%. Maka kalau begitu yang primary adalah sekitar di bawah 10%. Maka juga berupa angka dan persen seperti ini. Kita lihat di pilihan kita punya angka 6 dan angka 98%.
Apakah mungkin 98%? Tidak. Tidak mungkin ya, karena itu berada di bawah 10%. Maka untuk nomor 3, pilihan kita adalah 6%. After a year, kita lanjut ya, lanjut dari sini. After a year, setelah setahun, berarti kalau tadi bicara tentang 1991, setelah setahun itu artinya sekarang kita bicara tentang 1992. After a year, the number of secondary school suddenly, ya, gitu ya. Setelah 1 tahun, jumlah dari secondary school tiba-tiba titik-titik. Titik-titik. Apa yang terjadi di secondary school dari 91 ke 92? Yang diarsir ini meningkat ya. Oke, berarti kita bisa menggunakan kata meningkat. Meningkat, we have rose, went up, increase, and also double. Yang mana yang mau kita pakai? Bebas ya, silakan. Suddenly rose, suddenly went up, suddenly increase, atau suddenly double. Oh, sorry. And after another year, ya, dan setelah tahun berikutnya atau tahun lainnya, berarti kita ke 93. Setelah tahun 93 itu, apalagi nih, kalau 93 secondary itu naik lagi ya. Oke, masih bisa rose, went up, atau increase. Almost twice again. Nah, di sini kita dapat keyword nih, teman-teman. Kok ada kata again, lagi, 2 kali lagi, gitu, 2 kali lipat lagi. Berarti ada peningkatan 2 kali juga sebelumnya yang harus ditulis karena di sini udah menggunakan again. Berarti untuk ini kita bisa pakai double yang nomor 4. Nanti yang ini kita pilihkan rose, went up, atau increase. Jadi ini pakai double. Jadi nomor 5, oke, kita pakai went up. Gitu ya. Nah, jadi kalimatnya, jadi setelah 1 tahun, berarti setelah 91 ya, maksud dia di 92, the number of secondary school, jumlah secondary school tiba-tiba meningkat double atau menjadi 2 kalinya, gitu ya. Dan setelah tahun berikutnya lagi, yaitu 93, meningkat hampir 2 kalinya lagi, gitu katanya, gitu ya. Menjadi total 45%. Sekitar di sini kan 45%. Kita lanjut. During the same period, dalam periode yang sama, artinya kita juga sedang bicara 91 ke 93 ya. The primary school with the internet access increase katanya. Di sini katanya kalau primary school yang punya internet access meningkat. Betul nggak dari 91 ke 93 meningkat? Oh iya benar ya. Meningkat. Increase apa nih? Nah, berarti ini kita mau minta diberi keterangan apakah meningkatnya itu perlahan atau drastis. Ya. Kalau menurut pengamatan saya, peningkatannya itu masih perlahan, ya. Masih perlahan, belum drastis. Maka untuk nomor 6 kita pilihkan slightly. However, namun the internet use dramatically. Dramatically itu sama seperti sharply, drastis ya. Namun penggunaan internet akses secara drastis di beberapa tahun berikutnya hingga mencapai 90. Di mana 90? Kita nih lagi ngomongin secondary atau primary, kita masih bicara tentang primary school ya. We still talk about primary school. Nah, primary school itu setelah 93, berarti kan setelah periode 93 itu meningkat ya, meningkat secara drastis katanya. Oke, berarti di sini kita
gunakan kata meningkat, dan kita masih punya rose and increase. Kita pilih increase boleh. Increase dramatically in the next few years, nearly 90% for primary school. Primary school 90% itu di sini berarti ini kita udah sampai di sini. Di sini. Ya. Hampir 90% gitu ya. Berarti dramatically few years to nearly 90%. Lanjut ke sini. While in the secondary school continue to rise. Jadi dan juga jadi tadi kita sedang ada di periode ini ya. Setelah 93 ya. Katanya yang secondary school naik nggak nih? Naik ya. Yang secondary school naik. Secondary school naik. Berarti rise kita masih punya shortly. Kita pakai di sini short. Selanjutnya from 1997 berarti ini udah jelas pakai to ya. Pakai to 1999 the percentage of primary and secondary school access the internet climb slightly ya. Climb itu juga artinya meningkat, slightly itu perlahan dari 97 ke 99 itu naiknya perlahan katanya untuk primary and secondary. Ya jelas saja ya karena perubahannya tidak signifikan, tidak terlalu jauh antara tahun satu dan tahun lainnya. Peaking, nah, puncaknya ada di 90% dan gitu katanya. Primary 90%, betul? Betul ya di sini ya 90%. Dan untuk secondary berarti di atas 90%. Kita lihat angka yang kita punya adalah hanya 98. Kita pakai 98. Maka jawaban terakhir itu kita pilih rose. Nah, selesai sudah kita mengisi exercise terakhir untuk week 10. So we will continue to the next exercise for the next meeting week 11 in the next video. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.